bukan mimpi apa-apa. Aku menarik kaki, menurunkannya hingga menyentuh lantai. Itu di luar, kenapa berisik? Tanyaku saat mendengar suara-suara yang begitu mengganggu telingaku. Oh, itu bibimu, Bi Neneng. Dek, dadaku berdenyut kala Mia mengucapkan nama adiknya ibu itu. Jangan-jangan mimpiku akan jadi kenyataan. Tidak, tidak bisa. Aku harus mencegahnya. Tidak akan aku biarkan Bi Neneng merebut Raka dariku. Mau kemana? Mia menarik tanganku yang hendak beranjak. Mau mencegah Bi Neneng agar dia tidak membujuk ibu buat menikahkan Nabila dengan Raka. Aku tidak membiarkan itu terjadi. Nabila akan nikah sama Raka. Ya, sama Robila. Masa sama Raka? Ini anak ngaco nih. Mendingan duduk dulu dan tenangkan dirimu, Ran. Darling memegang kedua pundakku, menekannya perlahan hingga aku kembali duduk di pinggir ranjang. Sepertinya mimpimu masih mempengaruhi pikiranmu, Ran. Tenang, tarik napas, lalu hembuskan perlahan. Ulangi sampai kamu benar-benar merasa rileks. Tutur Mia memanduku untuk melakukan apa yang dia katakan. Untuk beberapa saat kami saling diam. Dengan tatapan kedua temanku itu tak lepas dariku. Beberapa kali aku melakukan apa yang Mia perintahkan hingga akhirnya aku benar-benar sudah merasa tenang. Sudah tenang? Tanya Mia. Aku mengangguk. Mau tahu sesuatu? Kembali aku mengangguk. Tadi saat Darling memakaikan henna di tanganmu, kamu tidur. Darling selesai dan beralih ke tanganku. Tapi hancur gara-gara kamu berteriak mengagetkan aku dan Darling. Tutur Mia memperlihatkan sebelah punggung tangan dengan coretan henna yang berantakan. Aku nyengir seraya mengacungkan dua jari ke arah dia. Mau tahu kenapa? Di luar ribut-ribut dan berisik, tanya Mia lagi. Kembali aku mengangguk, sementara Darling hanya diam bersidekap dada. Bibimu, Bi Neneng datang ke sini seraya nangis-nangis. Kenapa? Karena Nabila ketahuan sedang anuan dengan si Robi. Mereka digerebek warga. Aku menutup mulut yang menganga dengan kedua mata membulat, hampir loncat dari tempat tidurnya. Terus ucapku ingin tahu lagi. Terus Bi Neneng nangis-nangis di pangkuan ibu. Entah minta bantuan apa, tapi sepertinya dia itu sedang dalam keadaan hancur. Sehancur-hancurnya. Ya, bayangkan saja, anaknya digiring warga karena ketahuan melakukan hal yang sangat menjijikkan. Tutur Mia menjelaskan. Penasaran dengan Bi Neneng, aku pun keluar dari kamar dan menghampiri ibu yang tengah berada di dapur. Benar saja, adik ibu yang paling gemoy dan montok itu sedang menangis terseduh di pangkuan ibu. Wanita yang hanya berbalutkan daster longgar itu begitu kacau dengan wajah yang penuh dengan keringat. Aku malu, Teh, malu, racaunya dalam isak tangis. Semua sudah terjadi, Neng. Sekarang mendingan kamu pulang. Anakmu membutuhkan kamu di sana. Ibu, wanita yang Bi Neneng hinakan, kini menjadi tempat pelarian dia dari rasa sesalnya. Aku tidak mau pulang, Teh. Biarkan anak durhaka itu mendapatkan buah dari perbuatan dia. Aku tidak sudi mengakui dia sebagai anakku lagi. Dia sudah membuat wajahku tercoreng hingga tidak ada rupa lagi, Teh. Sakit hatiku. Tangan ibu tak hentinya membelai punggung Bi Neneng, memberikan ketenangan seperti seorang ibu kepada anaknya. Sejatinya, anak pertama adalah orang tua pengganti bagi adik-adiknya. Meskipun ibu pernah merasakan rasa sakit dari kedua adiknya itu, tapi ia tidak melupakan tanggung jawab dan perannya sebagai seorang kakak. Ibuku wanita hebat. Hush, jangan bicara seperti itu. Mau jelek, mau rusak, mau jahat sekalipun, dia tetap anakmu. Jangan memutuskan ikatan darah karena sebuah amarah. Tidak baik.
Silakan kamu di sini jika ingin menenangkan hati. Tapi kamu harus tetap pulang ke rumahmu setelah hatimu merasa lebih tenang. Ada suami dan anak yang lain yang membutuhkan kasih sayangmu, tutur ibu membuat Bik Neneng terdiam. Hanya isak tangis yang terdengar begitu menyayat hati, membuat siapa saja akan sangat tersentuh mendengar suara rintih wanita itu. Seulas senyum ibu berikan padaku saat menyadari aku duduk di ambang pintu dapur dengan memeluk lutut, menyaksikan bagaimana sikap luar biasa ibu dan bagaimana Tuhan membalikkan keadaan manusia. Dulu Bik Neneng paling depan membicarakanku saat fitnah tentang hilangnya. Sampai dia menawarkan diri ini pada seorang pria tua yang masih berstatuskan suami orang. Sekarang bahkan dengan sangat netral, Allah menunjukkan siapa yang lebih pantas diadili dan mendapatkan keadilan. Nabilah, putri yang selalu dia sanjung, ternyata lebih rendah dari fitnah yang pernah datang padaku. Sungguh Allah itu luar biasa dalam menyadarkan seorang manusia. Setelah melihat keadaan Bik Neneng, aku memutus untuk sholat maghrib terlebih dahulu agar tubuh serta pikiranku segar kembali. Sudah sholatnya? Tanya ibu saat aku membuka mukena. Aku mengambil kerudung instan dan memakainya. Sudah bu, ada apa? Aku balik bertanya. Ibu mau pergi sebentar ke rumah Bik Neneng. Sekarang Nabila akan menikah dengan Robi. Rasanya ibu jahat jika tidak menyaksikan pernikahan adikmu itu. Juga untuk mengantarkan bibimu pulang. Kasihan dia sedang butuh sandaran. Aku ikut duduk di pinggir ranjang bersebelahan dengan ibu, lalu mengangguk mempersilahkan ibu untuk pergi. Tapi jangan lama-lama. Rania takut di sini tanpa ibu, ucapku memeluk lengan wanita hebat itu. Sebentar saja. Sudah, jangan manja. Sudah mau jadi istri juga. Ibu mengusap kepalaku pelan. Lalu ia bangkit dan keluar dari kamarku. Sekarang di rumah hanya ada para tetangga yang masih disibukkan dengan pekerjaan dapur. Sedangkan aku memilih tetap di dalam kamar seraya mengotak-ngatik ponsel baru pemberian dari Raka waktu itu. Saat tengah memikirkan pria itu, tiba-tiba ponselku berdering dan ternyata Raka si calon suami meneleponku lewat video call. Aku mengatur posisi duduk agar terlihat cantik, duduk bersandar pada sandaran ranjang yang sudah dihias layaknya kamar permaisuri. Hai, ucapku dengan senyum manis. Raka membalas senyumku dengan wajah tampan dan menawannya. Lagi apa, Ran? Tanyanya. Lagi deg-degan nih. Sama, aku juga deg-degan banget ini. Rasanya campur aduk. Gak sabar juga ingin segera esok hari. Aku menutup mulut, menutupi senyum yang begitu lebar. Bukan hanya Raka yang merasakan itu. Aku pun sebenarnya tidak sabar dengan hari esok. Kami sama-sama menanti hari bersejarah itu. Ran, apa? Boleh minta tolong? Aku mengerutkan kening, sedangkan Raka sepertinya tangan dia tengah sibuk mengambil sesuatu. Tolong apa? Tanyaku dengan bingung. Bantuin aku buat bacain tulisan ini dong. Kok kayaknya aku salah terus bacanya. Raka mengangkat kertas hingga menutup wajahnya dengan kertas bertuliskan I love you. I love you tuh Rania, ujarnya seraya menjauhkan kertas lalu memberikan senyuman terindah dengan lambang sarang hayo dengan jarinya. Lagi dan lagi aku tersipu dibuatnya. Gimana bu, lancar? Pertanyaan pertama yang aku suguhkan saat ibu sampai di rumah. Hampir pukul 12 malam, ibu baru kembali. Katanya akan pergi sebentar, nyatanya tengah malam. Ibu baru pulang dari rumah Bik Neneng. Ia menjatuhkan bobot tubuhnya pada kursi. Ia terlihat lelah dengan keringat yang membanjiri pelipis serta basah di bagian belakang bajunya.
Ya, begitulah Ran, setengah dipaksa. Keningku mengkerut mendengar jawaban dari ibu. Siapa yang dipaksa? Tanyaku akhirnya. Si Robi, dia terus berkilah dengan mengatakan jika bukan dia yang pertama. Robi juga bilang bahwa Nabila sudah tidak waktu dia melakukan itu untuk pertama kali dengan Nabila. Ah, laki-laki itu memang seperti itu. Manis jika ada yang dituju, menjatuhkan dan merendahkan jika sudah terdesak. Makanya dari dulu ibu selalu mewanti-wanti pada kamu, jangan pernah menyerahkan apa yang paling berharga pada diri kita pada laki-laki yang bukan suami kita. Selalu ibu katakan itu berulang-ulang. Ya, jangan sampai seperti ini. Kita akan dianggap rendah, tutur ibu panjang lebar. Aku hanya mengangguk dengan tanpa kata. Ibu tengah emosi, sekaligus sedih. Bagaimanapun, Nabila adalah anak ibu juga. Pastilah dia merasa sedih jika anaknya diperlakukan seperti itu oleh pria yang jelas-jelas sudah merenggut mahkota keponakannya. Namun, sebagai wanita, Nabila pun lebih salah karena dia yang sukarela memberikan yang seharusnya dia jaga untuk pasangan halalnya pada pria yang nyatanya hanya menginginkan kenikmatan tanpa memberikan tanggung jawab. Aku bukan wanita sempurna yang tanpa celah. Aku juga memiliki hasrat pada pria yang aku cintai. Namun, otakku selalu bekerja keras untuk berpikir berulang kali jika setan tengah datang menggoda iman. Yang pertama aku pikirkan adalah ibu. Yang kedua adalah harga diriku sebagai perempuan. Keduanya selalu menari-nari dalam ingatan, seperti bayangan yang selalu mengikuti langkah kaki di bawah sinar matahari. Tapi, akhirnya mereka menikah kan? Tanyaku lagi, memastikan. Alhamdulillah, sudah sah. Alhamdulillah, tuturku merasa lega. Bagaimana tidak lega? Karena akhirnya mimpi buruk tadi tidak akan terjadi. Tidak akan mungkin Raka menikah dengan Nabila jika sepupuku itu sudah bersuami. Tidak dengan Nabila, tapi bagaimana jika wanita lain? Astagfirullahaladzim, tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin, Ran? Segera aku menutup mulut karena terlalu keras bersuara. Kemudian menggelengkan kepala seraya beranjak meninggalkan ibu seorang diri. Di dalam kamar, aku terduduk di pinggir ranjang dengan mata menelisik ke penjuru ruangan pribadiku saat ini. Aku tersenyum saat membayangkan bukan Mialah yang besok malam menemani tidurku, melainkan Raka yang akan mengisi ruang kosong di sebelahku. Ran, kok belum tidur? Nanti matamu bengkak. Kalau kurang tiduran, Mia bangun. Ia ikut duduk di sampingku seraya mengucek mata. Aku susah tidur, Mi. Deg-degan, ujarku meraba dada. Ya, aku paham, Rania. Tapi sebaiknya kamu cepat istirahat. Besok kamu akan dipajang seharian di pelaminan. Senyum pada tamu undangan juga butuh tenaga kali, Ran. Buruan bobok, aku tepuk-tepuk, mau? Aku menggelengkan kepala, bergidik ngeri melihat seringai Mia yang terlihat seperti emak-emak yang suka nangkring di atas pohon. Gegas aku naik ke atas ranjang, lalu meringkuk, mencoba memejamkan mata, meskipun yang datang bukanlah rasa kantuk, melainkan bayang-bayang wajah Raka. Baru aku tahu, begini rasanya menjelang pernikahan. Bersambung.